Om Iwan, Ya, Om Freddy. kita lanjutin ngobrol soal electric vehicles nih. Kayaknya nggak akan selesai-selesai nih. Bukan nggak selesai-selesai sebetulnya, tapi karena ini memang sedang terjadi, apa namanya, uh, lagi tren orang bicara mengenai electric vehicles dan memang lagi banyak juga. Kalau kita lihat populasi baik sepeda, motor, mobil, Ya. bus itu kayaknya dari 4-5 tahun ke belakang. Jadi dan sebetulnya masih banyak hal-hal yang orang tuh masih ini terus gimana ya electric vehicle tuh gimana ya harus gimana ya operasinya ya lebih murah atau tidak ya walaupun sudah banyak orang yang bikin keterangan bikin informasi mengatakan bahwa oh ini lebih murah kok dari hitungan KWH dibandingin sama liter liter bensin atau Ya. ya liter bensin gitu ya. Atau juga yang lebih populer yang hubungannya sama kita adalah ini baterainya gimana nih? Kalau misalkan sudah habis terus mau gimana? Mesti diapain ini baterainya gitu. Itu mungkin kita perlu obrolin dan saya tahu Om Iwan sudah mewawancara, sudah ngobrol sama pakarnya. Ya. Ahli apa Om? Ahli apa Om? Si Mbak itu Om? Life cycle. Ahli life cycle tuh. Nah, ya, produk Ahli life cycle itu apa bahasa Indonesia? Ahli siklus hidup ya. ahli siklus hidup, tapi khusus untuk bukan siklus hidup manusia loh. Ahli siklus hidup untuk apa? Secara umum, jadi ya nanti kita ada backgroundnya juga tentang beliau. Jadi consumer goods juga yang pernah menjadi klien. Ya, lebih kepada siklus life cycle daripada sebuah produk sebetulnya, Om ya. Betul. Jadi pada life cycle assessment ini kita menilai secara komprehensif gitu ya, input output masukan keluaran semua dan potensi dampak lingkungan dari suatu produk dari sepanjang daur hidupnya. Contoh gini, saya punya yang simple deh ya Pak, botol lah gitu ya, botol jangan baterai deh. Mungkin baterai lah saya kasih contohnya baterai. Baterai untuk electric vehicle awalnya di mana dia? Misalnya tadi nikel gitu ya, awalnya tambang. Jadi dari dia buka lahan untuk bikin tambang, kemudian segala macam operation untuk tambangnya, transportasinya, kemudian pengolahan refinery-nya, kemudian sampai dia kemudian dia dibuat baterai, kemudian dia digunakan, dimasukin ke dalam mobil misalnya, kemudian dia dilakukan pada saat kita penggunaan mungkin recharge, kemudian dia habis misalnya sel, kemudian dia sampai end of life-nya, itu semua kita hitung. Apa yang dihitung? Kita hitung semua material yang digunakan, material pendukungnya, misalnya ada chemical dan lain-lain, energi yang digunakan, transport, terus emisi yang dihasilkan, limbah yang dihasilkan untuk setiap proses itu semua kita hitung, Pak. Uncertain itemnya juga masih ada beberapa dan pro dan kontranya juga masih rame. Dan teman di Turki cerita orang Turki teh nggak sabaran ya, maunya digenjot gitu. kayak motor Makanya. digenjot nggak bisa loh, pada ngeluh nggak bisa digenjot satu motor listrik. Ya, saya pernah atau sering lah saya menggunakan istilah-istilah kayak kadang-kadang kemajuan ini lebih cepat, perkembangan kemajuan entah itu teknologi entah itu modernisasi ketimbang mentalitas manusianya. Gitu. Jadi mental kita masih mental sepeda ontel, tiba-tiba sudah ada listrik gitu. Ya, makanya saya pilihnya sepeda listrik bukan motor listrik supaya bisa hybrid istilahnya Om Syaril. Kalau ditanya begitu listriknya itu habis masih bisa digenjot ya Om. Bukan itu, kalau habis sih berat banget, tapi kita bisa ngirit baterai dengan cara kalau ditanjakan itu. Kalau habis nggak bisa jalan atau masih bisa pakai digenjot?
Ya berat karena dia hybrid sebetulnya. Jadi dia ngejotnya juga lebih ringan kalau baterainya ada. Nah, kalau ditanjakan Ah, saya bisa atur 70-30. 70 tenaga gue, 30% bebanin baterai. Jadi baterainya nggak sepet nyut gitu, nggak sepet sepet itu turun. kalau nanjak. Kalau nanjak, kalau nganjak, Kalau datar biasa, kalau daftar biasa, tergantung kecepatannya juga. Kalau kecepatannya udah 50-50 gitu. optimum, saya serain baterai. Tapi kalau Oke, oke, saya oke. habis berhenti di traffic light, berhenti mau start, itu saya pasti genjot. Jadi beban Iya. baterainya tidak terlalu berat, nggak cepet turun gitu. Ya Saya gitu. belum pernah coba sama sekali loh, baik sepeda listrik, mau apa namanya, motor listrik, mobil listrik, belum pernah coba. Yang pernah coba tuh otopet lah, otopet yang pakai aki yang lagi populer waktu beberapa tahun yang lalu. Itu juga banyak. Dan bagus lah Itu aja. Ayo Om, kita mulai aja kita ngobrolnya. Om Iwan sudah siapkan presentasinya seperti biasa. untuk umur-umur kita Apa aja bakal isinya Om kalau kita bedah nih daftar isinya apa aja? daftar Ada ini apa aja? kita akan share sound ya. Kita akan share di kejadian di beberapa pertumbuhannya di beberapa negara dan kita lihat mana yang cukup spektakuler ya. Ini udah kelihatan ya, Hmm, ya, ya, kelihatan. ya dari Ya. tabel kita. Nah, kita refresh sebentar ya. Di tayangan satu kita share face out, trend face out beberapa negara dan Indonesia apa tujuannya gitu ya. Ya ada background. Hmm. Kenapa juga seluruh dunia rame-rame mau phase out internal combustion engine mesin bensin gitu ya. Jadi Dan direncanakan 2030 ya Om. kita 2030, negara lain ke rata-rata banyak yang 2030, ada yang lebih cepat 2025 kayak negara-negara Skandinavia. Nah, di tayangan 2 ada cerita misterius kan kita ya nanti teman-teman lihat yang electric vehicle yang kedua ya. Jadi ada EV1 yang tahun 90-an itu spektakuler, diciptakan oleh General Motors. Itunya juga sprintnya bisa bisa mencapai 70 mil dalam 6 sekon, dalam Ya. 6 detik ya. Udah beberapa banyak yang beli gitu dan udah banyak yang jadi agen, dimatiin, disuruh tarik, agen-agennya suruh tarikin. Nah, apa ceritanya? Ikuti Hmm. yang kedua ya. Nah, ada cerita misterius lagi. Nah, di tayangannya EV yang ketiga itu kita mulai bandingin nih antara hidrogen car dan yang fuel cell electric car itu hybrid ya, jadi hidrogen dan ada mesin listriknya juga. Apa kelebihan-kelebihannya, kita ada comparisonnya di situ di tayangan yang ketiga. Dan di akhir ada cerita Stanley Meyer yang tiba-tiba meninggal secara misterius. Siapa itu Stanley Meyer? Ikuti yang itu yang ketiga ya. Jadi Ya. uh, uh, kedua Linknya nanti ditaruh di deskripsi ya Om. ya nanti ditaruh di deskripsi dan ya ada dua cerita misterius di tag kita. Nah, yang ini nggak misterius, yang ini ada oh ya, Yang ini real. yang ini real karena ya kita dengarkan pendapat ahlinya ya yang ikut mereview. Tapi sebelumnya ada juga apa flashback belakang, ternyata tahun 1900-an itu banyak diciptakan mobil listrik. Dan itu ada gambar bus tahun 1904, biasanya open cup ya. Seru juga naik bus itu buat jalan-jalan Tahun di 1904 uh, udah kepikiran bikin bis ya Om. Walaupun terbuka ya. Dan itu listrik ya. bis listrik ini di New York. Ya. Gitu ya. Kita di Indonesia bis listrik aja masih belum stabil banget nih mau jalan. Udah ada ini ada ininya ya. Jadi terdaftar sekarang seluruhnya itu 81.000 unit kendaraan listrik Hmm. di Indonesia yang terdaftar baik 2023 ya. Sepeda motor, jadi di antara 81.000 ini 62.000 adalah sepeda motor, kendaraan roda 3 320 unit,
Mobil penumpang ini kendaraan mobil ya, mobil itu 18.300 unit. 18.000 unit itu mobil listrik ya. Ada yang Ya, beberapa merek ya. Dan bus itu 80 unit. Dan ini memang standar 8. Transjakarta sudah mengoperasikan. Mobil barang ada 10 unit. Nggak jelas mobil barangnya apa, yang roda 3 kah, yang apa, tapi ada 10 unit. Nah, Ini di Indonesia ya, ya, tahun 2023. kita lebih banyak dari Turki. Tapi Turki saya cuma punya data 2022 ya, 2023 dia belum update. Eh, tapi Turki punya kelebihan ya, kita kan total mobil listriknya aja 62.000 ya, total kendaraan listrik 81.000. Ini cerita temen di Turki itu yang, ya, tapi saya nggak share zoomnya, cuma dia cerita bagaimana orang Turki nggak sabaran. Dia pernah lama di Indonesia, jadi dia udah seperti orang Indonesia, lebih sabar. Orang Turki itu nggak sabaran, mau digenjot aja gitu, ada motor listrik. Total mobilnya, pertumbuhannya pesat dari 2020 sampai 2022, dan 2022 itu baru 8.000 unit. Kalah sama kita ya, tapi dia punya pabrik. Jadi bukan pengadaan mobilnya yang dia pentingin dia punya pabrik sendiri. Ini ada di Wikipedia. Tipe T10X itu C segmen SUV. Jadi mungkin SUV yang kelas murah ya. Pabriknya namanya TOG. Dia punya Brandnya top ya. pabriknya TOG. Brandnya TOG, yang tipe yang udah keluar T10X ini itu Ya, 10X. untuk C segmen. Dan dia punya pabrik motor sepeda listrik. Sepeda listrik itu dia sudah ekspor 280.000 unit ke 43 negara, mayoritas ke Eropa. Jadi dia ekspor. Oh, 8.000 unit itu total kendaraan atau sudah termasuk bikes ini? Total kendaraan termasuk bike. Mungkin tidak termasuk bikes menurut saya. Seperti juga di Indonesia, bikes nggak dimasukkan. Di Indonesia yang 81.000 ini termasuk bike. Nggak ada. Bike-nya banyak. Sepeda biasa kan nggak ada. Oh, sepeda listrik nggak ada ya? Adanya sepeda motor dan roda 3. Sepeda listrik, sepeda biasa Iya, maksudnya sepeda listrik itu tidak termasuk. sepeda listrik nggak termasuk. Di Turki juga angka ini tidak termasuk sepeda listrik. Jadi termasuk sepeda motor. Makanya tidak heran dia bisa ekspor lebih dari 280.000 unit. Sementara total unit di dia aja cuma 8.000 unit gitu. Ya, dan di dia 8.000 unit ini termasuk sepeda motor listrik. Iya, Tidak termasuk iya. sepedanya. Jadi sepedanya Benar. mungkin di dalam negeri cukup banyak. Ada beberapa Iya. merek, dan ini sepeda motornya juga ada yang merek lokal nih. Nih, tuh, lambangnya Turki banget. Jadi dia punya pabrik, dia udah ekspor ke Eropa, dan dia punya pabrik mobil listrik juga, bikin sendiri dia. Jadi jumlahnya Ada informasi nggak Om, dia dari mana dia dapat baterainya ya? Karena umumnya saya pernah ngobrol di tahun 2018-2019 pada saat baru-baru mau masuknya bis listrik di Indonesia, di Jakarta, itu baik dari Jerman, dari Taiwan, atau dari India, itu bilangnya tetap aja baterainya tetap dari Cina. iya, perdagangan Nah, saya nggak tahu Turki ini. Turki itu nggak jelas dari mana, tapi kita bisa suspek Cina dan Taiwan, karena perdagangan dia dengan Cina dan Taiwan juga tinggi. Sepeda listrik Cina juga masuk ke dia. Ya. Jadi bukan nggak mungkin baterainya, komponennya, mungkin dia juga di situ ngerakit atau gimana, tapi dia punya merek sendiri dan dia ekspor ke Eropa, itu kelebihannya. Ya. Gitu ya. Nah, Oke. yang amazing nih China nih. Nah itu, karena dia yang produksi baterainya. Betul. Terdaftar 14 juta unit, dan dia punya istilah lain lagi, new energy vehicle. Jadi tidak semuanya elektrik. New energy vehicle itu mungkin termasuk hidrogen car segala macamnya. Jadi new energy vehicle itu 18 juta. Dari 18 juta new energy vehicle itu ada 14 juta
yang listrik. Dan ini 14 jutanya dari listrik. 14 jutanya listrik. Tapi yang dia sebut total New Energy Digital tuh 18 juta. Berarti yang 4 juta itu bisa hybrid, bisa macam-macam yang termasuk Ya. hidrogen car ya. Mayoritas di 3 kota ini ya populasinya kendaraan listrik, dan 14 juta EV itu tidak termasuk 300 juta electric bikes. Ngeri ya. Electric bikes itu mulai dari sepeda dan sepeda motor ya, ini digabung sepeda dan sepeda Iya. motor. 300 juta. Jadi mobilnya aja 14 juta termasuk bus kali ya. Mobil, bus, penumpang umum segala macam 14 juta. 300 juta di luar 14 juta itu ada 300 juta electric bikes. Itu sepeda dan sepeda motor listrik. Amazing. Dan umumnya mereka produksi sendiri. Mereka udah produksi sendiri. Iya. Jadi Nah, mereka udah duluan dibandingin kota-kota lain. Kota-kota lain lagi mikir dia sudah jalan. dan dia sudah menciptakan mobil yang launched a new car brand called Yangwang, which aims to rival the likes of Mercedes-Benz, BMW, and Audi. Sort of run flat tire. aja ya. Jadi bisa lari 70 mil dengan 4 roda flat semua. Bergerak. Dan bisa jalan di air, jadi bawahnya kedap. Dan oh ya, bisa muter 360 derajat. Hebat nih. Akan ngalahin BMW dan Mercy. Nah, sekarang kita masuk ke apa dari kacamata ahli life cycle assessment ya. Dan sustainability, itu spesialisasi beliau. Nah, ini sedikit backgroundnya beliau. Company-nya PT Life Cycle Indonesia, konsultan bidang life cycle assessment dan sustainability. Umumnya Dr. Jessica Hanafi. ya, Dr. Jessica Hanafi ini. Jadi dia umumnya feeding ke public policy, jadi kementerian-kementerian di Indonesia yang arahnya ke public policy. Jadi kalau di Kemen LHK dia expert dan connect-nya itu dengan BSI LHK, jadi badan standarisasi unit yang ada di LHK. Dan sejak 2019 dia udah banyak memberikan masukan ke Bappenas, mentoring bersama organisasi. Jadi dia udah bekerja bersama organisasi internasional ya. ICCPF, LCDI, UNDP, UNIDO, dan WRI juga, dan UNEP. Dan banyak lagi ada private companies termasuk beberapa FMCG. Jadi life cycle dari produknya itu dia sudah memberikan jasa ke mereka untuk life cycle assessment ya. Nah, sekarang yang kita tanya ke beliau kan apa sih tantangannya mau recycle battery dan apa hasil assessment-nya nanti kita. Ini kan kita pernah share yang di tayangan 2 ya, waktu itu kita share yang ini. Yang di Oklahoma itu. Ya dia bisa does not work direct to consumer. An EV owner brings S&T will send the pack from its storage. Meanwhile, S&T works on the customer's battery, then stores it to be sent out later. S&T also works with battery manufacturers and car makers, which can send faulty batteries to be repaired. Ya, bener apa enggak sih berapa persen yang bisa di-recycle? Nah, ini jawaban dari Ibu Jessica. Electric vehicle kita harus bicara secara end to end dari cradle to grave ya. Ujung awalnya dari hulunya adalah baterai. Baterai itu Indonesia adalah salah satu produsen nikel yang terbesar di dunia. Saat ini yang kita sedang kita sedang galakan gitu ya, baterai elektrik untuk nikelnya, bahan baku baterai. Nah, di recycling ini juga ada challenges di Indonesia dan di dunia sebenarnya masih terus berkembang metode-metode untuk melakukan recycling. Di Indonesia sendiri masih sangat terbatas ya untuk recycling baterai ini. Nah, jadi menurut beliau di dunia aja masih belum selesai perkembangannya untuk bisa
semakin banyak komponen yang bisa di recycle. Komponennya kan juga banyak EV battery. Apalagi di Indonesia, jadi teknologinya aja masih moving, kita tuh masih ketinggalan banget gitu di sini ya. Dan selain challenge di soal teknologi recycle-nya, di legal framework-nya juga kita masih ada challenge, karena saya dengar nih ada temen di Belanda yang cerita, baterai jam itu nggak boleh dibuang sembarangan, itu limbah B3 dan dibuangnya dipilah. Di kita belum ada, ya baterai yang kecil, baterai jam aja belum ada, apalagi baterai yang gede, segede gitu, baterai mobil listrik. Jadi limbah B3 yang Bagi baterai segede lemari ya. segede lemari, segede piano tuh kan baterainya. Jadi peraturannya ada di industri. Limbah B3 yang keluar dari konsumen itu belum ada peraturannya. Sedangkan peraturan persampahan kita tidak menyentuh limbah B3. Jadi kita legal framework-nya juga masih harus dibenahin gitu ya. Ya yang sampah plastik aja belum beres gitu pengelolaannya. Kita belum, walaupun legal framework-nya udah ada, implementasinya masih ketinggalannya. Nah, ini legal framework-nya aja belum ada untuk B3-nya. Jadi ya gitu. Dan Untuk B3, untuk pengolahan limbah industri B3 yang di masyarakat ya Om ya. yang di masyarakat, Karena yang baru ada itu yang di industri ya. Bagaimana pengolahan limbah atau sampah yang termasuk ke dalam golongan B3 di masyarakat itu yang belum ada peraturan. betul. Nah, sedangkan undang-undang persampahan kita yang basic, yang payung besarnya sejak tahun 2008 itu tidak menyentuh B3. Ya. Nah, kemudian hasil asesmennya dia bilang untuk Indonesia yaitu switching aja. Jadi gini, kalau kendaraan bensin berkurang, oke, emisinya berkurang, kendaraan listriknya nambah. Semua rame-rame nge-charge, charging station, charging di rumah segala macam. Beban pembangkitnya juga mesti dinaikin kan untuk memfasilitasi charging station dan charging di rumah gitu segala macam. Nah, beban pembangkitnya itu dinaikin, pembangkitnya apa? Batu bara mayoritas. Jadi batu baranya juga nambah. Jadi kita kurangin emisi dari mobil, tapi kita nambahin emisi batu bara gitu. Jadi switching aja itu dia bilang. Makanya di tayangan yang EV yang ketiga ya, kita juga udah share bahwa secara umum di dunia juga merekomen untuk negara seperti Selandia Baru. Selandia Baru itu 80% sumber listriknya itu sustainable energy. Jadi air, angin, dan nuklir. Nuklir itu dianggap sustainable. Dan gas ya, gas alam. Idealnya memang di Indonesia ini charging station atau tempat pengecasan baterai kendaraan itu menggunakan energi matahari, energi sinar matahari. Mestinya pakai solar system gitu. Jadi waktu 2018-2019 itu ada beberapa produsen atau manufacturing dari China yang menawarkan itu. Jadi karena kalau kita misalkan bis ya, kita punya 100 bis gitu. Kan sulit untuk punya charging di rumah tanpa menambah kapasitas yang mungkin bentuknya udah seperti ini sendiri, gardu listrik sendiri gitu. Harus minta ke PLN untuk bikin gardu listrik sendiri. Dan biayanya masih tinggi gitu. Charging baik secara pembangunan awalnya maupun runningnya gitu. Tapi kalau misalkan dia pakai sinar matahari gitu, pakai solar system, dia bisa bagus. Ya, charging station di rumah itu memang listriknya minimum harus 6.000. Saya udah nanya ke beberapa itu. Iya. Dan itu instalasi sendiri terpisah dari rumah kita. Tapi beberapa merek kan menyediain charging tinggal nyolok di rumah, tapi 10 jam. Yang tinggal nyolok seperti nyolokin sepeda listrik saya itu ada fasilitasnya, tapi 10 jam. Nah, 10 jam itu beban listriknya juga lumayan ya, Om. Lumayan, makanya. Tapi untuk rumah saya katanya 3.500 cukup. Tapi kalau mau yang fast charging, yang charging station khusus itu harus 6.000 watt. Dan
langsung dengan instalator PLN katanya. Cukup itu untuk sepeda, untuk motor, atau untuk mobil, misalkan di tempatnya Om Iwan? Yang mana? Yang colokan di Tempat, rumah? di rumah, di rumah. Di rumah berapa Om? Rumah ininya, listriknya Om? 3.500, dan katanya untuk mobil yang ngecharge 10 jam 3.500. Itu untuk mobil bisa, katanya. katanya bisa 10 jam. Ya, dia bebannya samalah dengan mungkin dengan satu kompor listrik. Kan di rumah juga udah pakai kompor listrik saya. Bebannya sama dengan satu kompor listrik, cuman kompor listrik yang nyala terus-terus ada. Kompor listrik kan kita pakai paling lama 1 jam. Ini 10 jam kompor listrik, berarti 10 kali lipat. Biaya listriknya juga lumayan ya Om. Lumayan nambahnya gitu kalau ngecat di rumah. Jadi nah, kemudian tapi Dr. Jessica ini juga mengatakan kita kan udah invest banyak di batu bara, walaupun kita sudah mencanangkan mau mengalihkan tahun berapa gitu, kita sudah mau habis mengalihkan semua pembangkit batu bara kita, tapi masih mungkin 5-10 tahun ke depan. Meanwhile, dia bilang kalau masih mau mempertahankan sementara ini, pakailah teknologi yang mengurangi emisi pada cerobong itu. Dia bilang kan, waktu kita bahas RDF, waktu Om Syarif dan saya juga mewawancarai salah satu direktur di KLHK, kan dia bilang, dan kita challenge, katanya pakai teknologi lingkungan, tapi itu asapnya gimana? Oh, kita nggak pakai teknologi ECE, beliau bilang. Kita bisa menjamin bahwa asapnya itu tidak mencemari lingkungan. Jadi, istilahnya kalau kita belajar dari factory manajernya Ripal yang kami pernah wawancara juga, dia ada karbon aktif dan diukur gitu, jadi tidak mencemari udara, cuman asap aja karbonnya udah diserap. Nah itu saringannya itu mahal, itu setiap 2 tahun apa 3 tahun katanya saringannya harus diganti. Saringannya itu yang mahal. Jadi asal menggunakan teknologi yang mengurangi emisi, oke lah dia bilang. Jadi switching yang dia sebut di atas itu, switchingnya nggak terlalu kerasa. Jadi kalau kita nggak pakai teknologi yang menghambat, yang menghilangkan karbon yang keluar dari pembangkit, ya sama aja. Jadi ngurangin emisi dari mobil bensin, tapi nambahin emisi di pembangkit, gitu kan? Ya. Om, kenapa ya Om? Tenaga surya kok nggak terlalu populer ya? Sebetulnya diam-diam kalau saya ikuti cerita-cerita sih, kita ada beberapa pengembangan dan harganya makin murah. Termasuk kita bakal punya ambisi yang di Kepulauan Riau itu, di pulau apa, kita ngebangun. Dan targetnya mau ekspor ke Eropa. Gitu ya? Di laut itu, dan di dataran. Yang ada di umum tuh yang sudah sering kita lihat itu adalah ini loh, apa namanya, penerangan jalan umum, kayak di tol Om. Ya, itu lampu-lampu pakai jalannya itu menggunakan tenaga surya itu. Iya. Kemudian di tol Bali Mandara itu ada panel listrik gitu, ada panel surya gitu. Untuk kebutuhan lampu sepanjang Bali Mandara tol itu. Itu pakai, ya. Di jalan tol saya perhatikan udah banyak. Ya, yang cuman untuk yang ini kok saya nggak dengar ya. Untuk keperluan kendaraan listrik ini nggak dengar. Iya. Nggak tahu, mungkin untuk fast charging dia perlu power gede. Tenaga surya itu mesti punya challenge ya. Mungkin hybrid, kalau kita punya pembangkit nanti bisa sebagian surya, sebagian itu mungkin di pembangkitnya bisa di. Karena kalau di rumah udah ada yang hybrid, jadi beban PLN-nya berkurang, dibantu sama surya gitu. Karena Indonesia ini negara yang punya anugerah sinar matahari yang luar biasa. Iya, benar. Orang rame-rame ke sini hanya untuk nyari matahari ya, orang yang jarang lihat. Iya, benar. Ya gitulah. Dan info umum yang kita udah share juga, kita udah singgung sepintas di yang tayangan ketiga Electric Vehicle, tapi di sini kita angkat lagi. Nah, di tayangan 50 yang waktu itu yang ketiga, jadi hidrogen car itu punya beberapa keunggulan, jarak tempuhnya, powernya,
dan tidak menghasilkan limbah B3 dan pengisian bahan bakarnya lebih cepat. Gitu, bisa cuma berapa menit gitu katanya. Jadi ya, itulah keunggulannya. Tapi di EV3 juga yang kita share, Inggris targetnya gimana? 2025 dia memang masih separuh hidrogen, separuh ini, tapi by 2030 Inggris targetnya udah 100% electric car. Mungkin dia juga sudah punya target mengalih Hidrogen itu air, bukan H2O, bukan? hidrogen, iya. Ya, H2O itu hidrogen kan? Jadi yang digaskan ya, hidrogen yang digaskan. Oh, ini gas hidrogen. Ya, jadi kalau dipecah menjadi atom, ingat nggak kita kalau belajar sejarah, bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, itu bom hidrogen disebutnya. Tapi juga disebut bom atom. Jadi sebetulnya hidrogen ini kalau dipecah molekulnya atau atomnya dipecah, itu menghasilkan energi gede. Makanya kita sebut bom atom karena itu memecah atom ya, bukan memecah molekul lagi, memecah atom dan mengeluarkan energi gede. Dan itu bom hidrogen itu yang di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi bayangin hidrogen itu bisa menghasilkan energi gede gitu kalau ada proses pemecahan atomnya ya. Jadi ada mesinnya yang melakukan itu. Ya gitulah ceritanya Om. Dan untuk memiliki kendaraan listrik gitu, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, gitu kan Om ya? Ya. Terutama untuk pecinta apa namanya? Untuk pecinta lingkungan. Ya. Untuk pecinta lingkungan mungkin bisa dipertimbangkan juga gitu. Walaupun mungkin secara emisi lebih bagus, tapi seperti yang tadi diterangkan, ada perpindahan emisi sebetulnya dari gas buang kendaraan bensin menjadi gas buang pembangkit listrik itu sendiri gitu, yang nggak kelihatan di jalan gitu. Yang nggak kelihatan di jalan, tapi kita serahkan semuanya ke teman-teman aja lah ya. Ini kita cuma memberikan informasi apa yang kita bisa dapatkan gitu, karena toh di Cina juga ternyata populasinya sedemikian bombastis luar biasanya dibandingkan kita yang memang baru mulai gitu. Tapi baru mulai pun kita sudah cukup besar ketimbang negara lain seperti Turki gitu. Dan kalau jadi di EV3 yang kita pernah share bahwa Inggris tahun 2030 sudah berani mentargetkan 100% elektrik, kita itu masih fleksibel. 2030 kita masih membuka untuk 3 kombinasi, hybrid dan listrik. Jadi kita juga masih terbuka untuk beberapa aspek uncertain-nya. Dan menurut saya itu cukup bijaksana ya. Bahwa hidup ini selalu banyak pilihan gitu. selalu ada pilihan gitu, bukan tidak ada pilihan. Kalau misalkan by juara di tahun 2030 harus listrik, itu kan tidak ada pilihan. Tetapi Indonesia ini sangat bijaksana. Itu kearifan orang Indonesia loh, selalu ada pilihan itu. Kearifan Indonesia, dan kita belajar dari filosofi China juga, katanya put your eggs in more than one basket gitu kan. yang mana gitu kan kita lillahi ta'ala gitu kan. Jadi Om, untuk ngobrol-ngobrol berikutnya ada apa Om kita yang sudah kita siapkan untuk kita climate action ya. Yang berikutnya ini climate action yang cukup seru sebetulnya. Ini yang ketiga nih, climate action yang ketiga ini kita bertujuan untuk mengingatkan teman-teman betapa kritisnya situasi dunia loh sekarang gitu. Nanti apa aja bukti-buktinya, apa aja data-data yang dipaparkan, ikuti nanti di situ. Dan untuk membuka mata kita, ini kritis loh situasi dunia, dan perilaku kita itu bisa berpengaruh perilaku yang mana, nanti kita share di tayangan ini. Ya,
paling tidak kita tidak hanya paling tidak kita tidak hanya mengeluh ya, tidak hanya mengeluh aduh panas, tapi kita tahu juga apa sebabnya, kemudian apa yang bisa kita lakukan gitu. Bahkan hal terkecil sekalipun bisa mempengaruhi eh, hawa panas tersebut. Betul. Itu mungkin Om, sampai ketemu di obrolan tentang climate action. Ya, oke. Ya, Bahasa Inggris Indonesia apa itu? Aksi cuaca, aksi iklim. aksi iklim, aksi untuk ikut merubah iklim gitu ya. Mengurangi dampaknya, dan kalau dari segi target kan udah disebutin tuh. Pokoknya jangan sampai lebih dari 1,5 derajat aja kenaikannya itu. Nah, nanti ada Ya. cerita di situ. 1,5 derajat itu secara global ya Om. Ya, global di dunia itu jangan lebih dari. Karena kalau secara city by kota derajat kenaikan. Iya, nggak merata. Ada yang lebih besar, ada yang gitu. Tapi global jangan lebih dari 1,5. Oke, akan menarik obrolannya yang akan datang. Ya, Untuk teman-teman, seperti biasa, Anda boleh lelah lihat obrolan kita ini, tapi jangan pernah capek, jangan pernah lelah untuk berbuat baik terhadap sesama manusia, terhadap lingkungan dan alam kita sekalian. Sampai ketemu lagi di obrolan yang akan datang. Om, terima kasih banyak Om. makasih Om. Yuk, sampai ketemu, sampai istirahat Om. Yuk. Sama-sama. Bye-bye.